Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang latihan gerak, latihan soal gerak yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 5 pertemuan kemarin. Nah, pada pembahasan ini saya akan menekankan pada soal-soal standar, soal-soal dasar yang akan bermanfaat bagi kita ketika kita menemukan permasalahan terkait dengan gerak, khususnya untuk gerak benda. Nah, soal sendiri saya ambilkan dari diktat yang telah saya berikan ke kalian beberapa waktu yang lalu. Baik, kita langsung masuk saja ya untuk soal nomor 1. Perhatikan beberapa kejadian dalam kehidupan sehari-hari berikut. Yang pertama, bola yang menggelinding ke bawah pada bidang miring licin. Yang kedua, seseorang yang bersepeda menuruni bukit tanpa dikayuh ketika bola kasti yang dilempar vertikal ke atas sampai mencapai titik tertingginya. Yang keempat, bola pingpong yang menggelinding di pasir. Nah, peristiwa tersebut yang merupakan contoh GLBB dipercepat. Nah, ini ya, perhatikan baik-baik anak-anak. Ini ada GLBB dipercepat. Nah, ketika GLBB dipercepat, ingat-ingat bahwa gerakannya semakin lama dia semakin cepat. Semakin lama semakin cepat. Nah, gejala ini dialami oleh dua jenis gerakan. Yang pertama, ketika dia gerak vertikal, ya, seandainya dia gerak vertikalnya ke bawah. Contohnya buah apel yang jatuh dari pohon apel, atau buah kelapa kalau di wadah selintang itu yang jatuh dari pohon kelapa. Karena dia jatuh, maka dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga gerakannya semakin lama akan semakin cepat. Yang kedua, gerak bisa jadi pada bidang datar, tetapi dia digas, diberi gaya. Digas. Ketika digas, maka kecepatannya akan semakin cepat. Nah, dua ini GLBB dipercepat. Yang GLBB diperlambat nanti sebaliknya. Misalnya vertikal ke atas, atau dia direm, diberi gaya negatif ya, berlawanan arah dengan arah kecepatannya, dia akan negatif sehingga dia akan semakin lama semakin lambat. Nah, yang pertama, bola yang menggelinding ke bawah pada bidang miring licin. Nah, ketika menggelinding ke bawah maka dia turun. Ketika turun, berarti otomatis kecepatannya semakin cepat. Jadi nomor 1 oke. Nomor 2, seorang yang bersepeda yang menuruni bukit tanpa dikayuh. Oke, tidak apa-apa. Ini termasuk GLBB dipercepat. Yang ketiga, bola kasti dilempar vertikal ke atas. Nah, ingat, ini vertikal ke atas. Ketika dia vertikal ke atas, maka GLBB-nya merupakan GLBB diperlambat. Ingat, kalau vertikal ke bawah itu dipercepat, tapi ketika vertikal ke atas dia diperlambat. Bola pingpong yang menggiring di pasir, nah ini juga GLBB diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena ada tahanan, ada hambatan yang berasal dari pasir. Sehingga nomor 1 ini yang contoh merupakan GLBB dipercepat adalah nomor 1 dan nomor 2. Mudah sekali ya. Nomor 2. Sebuah kereta bergerak dengan kecepatan konstan 200 km per jam. Seseorang di dalam kereta berjalan dengan kecepatan 1 km per jam relatif terhadap kereta, searah dengan arah gerak kereta. Jika seorang pengemudi motor bergerak dengan kecepatan 20, maka berapa kecepatan orang di dalam kereta dilihat dari pengemudi motor. Nah, ini kita gambar saja supaya mudah. Jadi ada, katakanlah keretanya bergerak ke kanan, ini gerak kereta bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan 200 km per jam. Kemudian ada orang yang berjalan di kereta dengan kecepatan 1, berarti ke sana, ke kanan juga ya, 1 km per jam.
Seorang pengemudi motor bergerak dengan 20 berlawanan. 20 ya, kurang lebih ke sana. 20 km per jam. Maka kecepatan orang di dalam kereta, ya kita jumlahkan saja. Ini 200 ditambah 1 dikurangi 20. 200 tambah 1, 201 kurangi 20. 201 kurangi 20. Bisa ya? 180, 109. Lanjut, nomor berikutnya, nomor 3. Nah, berapakah jarak tempuh dari B ke C melalui lintasan BABC dan melalui lintasan langsung, lintasan BC? Ini soal Olimpiade Sains tingkat provinsi tahun 2007. Kamu harus paham apa yang dimaksud dengan jarak, ya, apa yang dimaksud dengan perpindahan. Kalau jarak itu panjang lintasan, tetapi kalau perpindahan itu hanya memperhatikan posisi akhir dan posisi awal. Atau perpindahan itu merupakan perubahan posisi. Nah, kita lihat sekarang. Dari B ke C melalui lintasan BABC. BABC. Nah, kita lihat BABC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, berarti dia 13. Jadi melalui BABC itu 13. Mudah sekali ya. Jadi dari B ke A, setelah ke A ke B lagi, kemudian dia ke C. Jadi titik awalnya di sini 13. Jadi jaraknya 13. Nah, perpindahannya berapa? Atau melalui lintasan langsung BC, ini kan sama saja perpindahan. Saya pakai warna berbeda ya, kuning. 1, 2, 3. Di 3 satuan. Di sini posisi awal, kemudian di sebelah sini dia posisi akhir. Jawabannya A. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 4. Sebuah benda mula-mula bergerak lurus ke kiri sejauh 5 meter, kemudian ke kanan 10 meter. 5 meter ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia 10 meter ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai di sini. Jadinya di sini ke kiri. Ini 5 meter ke kiri. Ini 5 meter ke kanan. Nah, berarti jawabannya apa? Jaraknya, ingat, jarak itu panjang lintasan. Panjang lintasan. Jadi 5, oh ini 10 ya, maaf. 5 ditambah 10. Berarti 5 ditambah 10. Sama dengan 15. Nah, kalau perpindahan, ingat-ingat, perpindahan itu hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Nah, posisi awalnya itu di sini. Ini ya. Ini posisi awal. Awalnya di sini. Kemudian di akhirnya di sini. Awal ke akhir berapa? Oh iya, berarti 10 kurangi 5. Jadi perpindahannya sama dengan 10 minus 5 sama dengan 5. 5 meter ke kanan. Biasakan kalau perpindahan itu ada arahnya. Arahnya kemana? Oh, 5 meter ke kanan. Kalau jarak, tidak perlu karena jarak itu besaran skalar. Baik, kita lanjut. Ini jawabannya apa tadi? 15 dan 5. Oke. Nomor 5.
Perhatikan grafik berikut. Kesimpulan yang dapat diambil. Kita lihat. Jarak tempuh. Yang pertama jarak tempuh. Ingat jarak tempuh itu sama dengan luasan grafik luasan di bawah grafiknya. Nah, kita lihat nih dari A ke B ke C. Nah, yang AB ini panjang kali lebar, ini luasnya berarti 4 kali 10 berarti 40. Yang ini setengah alas kali tinggi. Atau bisa juga ini 8 ya, 8 bagi 2 4 kali 4 ini 16. Ya, jadi jarak tempuhnya jaraknya yang A, berarti jarak yang ditempuh benda itu sama dengan ya 40 ditambah 16 sama dengan 50. Ini 72. Salah ya? Sekarang yang B. Dari titik A ke C, benda bergerak lurus beraturan. A ke C, ingat gerak lurus beraturan itu atau GLB itu kecepatannya tetap. Nah, karena kecepatannya tetap, maka grafiknya itu datar, grafik PT-nya. Nah, yang dari grafik ini, AB ini gerak lurus beraturan, kemudian BC ini gerak lurus berubah beraturan. Tepatnya gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi yang B juga salah ya. Sekarang yang D, kelajuan maksimum sepeda motor. Nah, kelajuan sepeda motor maksimum kita lihat dari GV-nya 4. Ini 18 misalnya. Harusnya 4. Yang C perlajuan. Nah, perlajuan itu mirip dengan percepatan, hanya tandanya negatif saja. Nah, juga kamu tahu perlajuan itu persamaannya A sama dengan V akhir dikurangi V awal dibagi T-nya. Nah, kamu lihat V akhirnya di sini, BC ya, V akhirnya di sini, berarti dia 0, V awalnya ini 4, dibagi waktunya. Perhatikan baik-baik, waktunya itu bukan 18, tetapi hanya ini saja. Ini T-nya. Jadi dibagi 8 sama dengan minus 4 dibagi 8 sama dengan min setengah meter per sekon. Jawabannya soal ini kamu perhatikan baik-baik, kamu kuatkan betul, diulang-ulang. Karena soal nomor 5 ini sebenarnya adalah rangkuman dari beberapa prinsip. Oke, kita lanjut nomor 6. Benda A dan B bergerak bersama-sama sesuai dengan grafik kecepatan. Nah, grafiknya bisa kamu lihat di bawah itu. Nah, ditanya kecepatan B sama dengan kecepatan A. Kecepatan B sama dengan kecepatan A. Kamu lihat, yang A ini GLB maaf, karena V-nya tata. Kemudian yang B ini GLBB. GLBB dipercepat. Nah, di persoalan GLBB dipercepat, kamu kan sudah familiar dengan 3 rumus GLBB bukan? Yang pertama, 3 rumus ya. Di GLBB itu gerak lurus berubah beraturan itu ada 3 rumus. Yang pertama, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Yang ketiga, VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, penjelasannya bisa kamu lihat di diktat yang saya berikan. Nah, sekarang persoalannya apa? Persoalannya kapan si B ini kecepatannya sama dengan A? Kecepatannya A berapa? 20. Nah, kamu bisa menggunakan persamaan yang ketiga. Paling mudah pakai persamaan yang ketiga. Tapi untuk mendapatkan persamaan yang ketiga, kamu harus mengetahui percepatan A-nya dulu. Oke, kita hitung A-nya. Kecepatannya sama dengan ya, V2 dikurangi V1 atau V akhir dikurangi V awal dibagi T. V akhirnya ini 30 ya, 30 ini
V awalnya ini 10 kurangi dibagi waktunya. Nah, waktunya ini 10. 30 kurangi 10, 20. 20 dibagi 10, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan persamaan VT-nya. VT sama dengan V0 ditambah AT. VT-nya harus sama dengan yang A20. V0-nya ini V0. V0-nya 10 ditambah A. Hanya kamu masukkan 2. Kita cari T-nya. 20 kurangi 10. 20 kurangi 10 sama dengan 2T. 10 sama dengan 2T. Sehingga T-nya sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 sekon. Perhatikan baik-baik. Kalau GLBB itu vertikal miring, condong, ada kemiringannya, tapi kalau GLB dia lurus. Kamu cermati karakteristik grafik VT untuk GLB dan GLBB. Nomor 7. Seorang anak berlari dengan kecepatan tetap. Nah, ini seperti soal tadi ya, soal depan. Jadi seseorang berada di dalam kereta api bergerak dengan kecepatan tetap 36 km per jam. 36 km per jam itu sama dengan kita jadikan meter per sekon. Boleh. Di 36 km jadikan meter itu sekalikan 1000. Jam, 1 jam dijadikan sekon itu 3600. Jadi dibagi. Coret-coret. Habis tinggal 10. Jadi 36 km per jam itu 10 meter per sekon. Melihat anak seolah-olah bergerak mundur dengan sejauh 16 meter dalam waktu 2 detik. Berarti kecepatannya atau lajunya itu ya 16 dibagi 2. Yang ini akan sama dengan 16 per 2 atau 8 meter per sekon. Nah, ya kita tinggal hitung. Yang ke kanan katakanlah keretanya itu 10 meter per sekon, anak yang bergerak mundur itu 8 meter per sekon. Sehingga V-nya V relatif itu sama dengan 10 dikurangi 8 sama dengan 2 meter per sekon. Hati-hati ya, bukan 2 km per jam. Ya, nanti salah. Ini mesti sama dengan D. Coba, nanti kamu buktikan. Apakah benar 2 meter per sekon sama dengan 7,2 km per jam. Oke, lanjut, nomor 8. Nah, seperti tadi, kalau dia turun, dia GLBB dipercepat, kalau naik, GLBB diperlambat. AB karena dia turun, berarti dia dipercepat. Yang diperlambat salah. Terusan CD karena dia naik, berarti GLBB diperlambat. Ini salah. Berarti sini salah, diperlambat. Jawabannya D. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Ini kita bahas lain kali, karena ini ada pengaruh usaha. Tapi nanti kamu boleh coba dikerjakan. Atau nanti ketika ada kesempatan, kita akan bahas bersama pada materi usaha dan energi. Nomor 10. Sebuah mobil yang sedang bergerak dengan laju 36 km per jam direm hingga berhenti. Selama pengereman, mobil mengalami percepatan tetap. Jika mobil berhenti setelah direm selama 5 detik, maka panjang lintasan. Kamu ingat-ingat 36 km per jam, jadi sudah kita kerjakan sama dengan 10 meter per mobil berhenti. Nah, ketika berhenti, berarti V-nya sama dengan 0. Atau V akhir, V2 atau VT sama dengan 0 ketika dia berhenti. V0-nya 10, ini V0, kecepatan awal 10, kemudian kecepatan akhir 0, kemudian waktu pengereman 5 detik. Ditanya panjang lintasan. Ini soal GLBB tentu. Nah, ketika soal BB, kamu inventaris dulu 3 persamaannya yang tadi saya sampaikan. Sambil mengulang ya.
S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian yang B, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Yang ketiga, VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, sekarang ditanya panjang lintasan. Panjang lintasan biasanya siswa lebih suka pakai yang pertama, yang S. Boleh lah, nggak apa-apa. Kita pakai yang ini, tapi ingat, kita belum tahu A-nya. Nah, A-nya bisa kamu peroleh pakai persamaan yang tadi. A sama dengan V akhir dikurangi V awal dibagi T. Kita hitung dulu. VT-nya 0, karena dia berhenti. V0-nya ini 10, waktunya 5. 0 dikurangi 10, min 10 bagi 5, min 2 meter per sekon kuadrat. Tanda minus artinya dia perlambatan. Nah, terus kita masukkan ke persamaan ini. Tuh, ya. Berarti S-nya sama dengan V0, V0-nya 10, T-nya ini 5, kali 5 plus setengah kali A-nya min 2. Kali min 2, T kuadrat. T-nya 5. 5 kuadrat. 25. Coret-coret ya. 10 kali 5, 50. Plus kali min. Min 25. 10 kurangi 25, 25. Jawabannya. Jadi mudah sekali. Tidak terlalu sulit saja. Oke, kita lanjut nomor 11. Nah, ini kamu lihat soal ini prinsipnya supaya cepat cara mengerjakannya seperti yang saya sampaikan. Ketika ada grafik VT, maka lintasan atau jarak tempuh itu sama dengan luasan. Luas. Nah, kamu lihat nih, bahwa dia M-nya itu selalu lebih besar dari N. Sehingga M selalu di depan mobil N. Nanti kamu baca. Ini kan yang M. M-nya kan ini. Nah, ada selisih ini nih. Selisih antara M dengan N itu ini. Nah, karena ada selisih ini, maka M itu selalu di depan. Ya udah, cara ngerjakannya kita cepat saja. Banyak kalau ada grafik VT, entah itu GLB, entah itu GLBB, maka jarak atau lintasannya itu lintasannya bisa diperoleh dari luasan di bawah grafik. Ya, lanjut nomor 12. Nah, ini juga enak. Di bawah ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu untuk benda Peggy yang bergerak sepanjang garis lurus. Kamu lihat, yang P, karena ini yang lurus, berarti dia GLB. GLB dengan V, kecepatannya 20 meter per sekon. Ini 20. Nah, kemudian yang Q, karena dia mendatar, miring, nanti dia pakai GLBB. Nah, GLBB, ingat GLBB itu larinya mesti ke percepatan. Maka kamu cari percepatannya. Begitu ini. Enaknya itu begitu. Kita cari percepatannya. Oh, kamu kok nggak punya pikiran gambaran mengerjakannya? Kalau dia GLBB, cari percepatan. Oke, kita hitung percepatannya. A sama dengan V akhir, kita ambil yang ini saja. Ya, yang ini. V awalnya 0, V akhirnya 20. Berarti 20 dikurangi 0 dibagi waktu. Waktunya ini. Waktunya 20. 20 dikurangi 0 itu 20 dibagi 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sana ada Q tepat menyusul P pada T sama dengan 20, Q tepat menyusul P pada T sama dengan 40, P tetap menyusul Q pada saat T sama dengan 20, kemudian selama T sama dengan 0, Q tidak pernah menyusul P. Nah, untuk susul menyusul ini, kamu perhatikan baik-baik kata kuncinya.
bahwa benda itu akan bisa menyusul, tepat menyusul pada saat jarak atau panjang lintasannya itu sama. Panjang lintasannya sama. Nah, paling mudah untuk GLBP mencari panjang lintasan, kamu pakai rumus yang pertama tadi. Bahwa S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Terus yang GLB, kan hanya satu rumus tuh. S sama dengan V kali T. Nah, kapan dia menyusul? Berarti ini sama dengan ini. Atau ini kita masukkan ya, biar tidak terlihat rumit. V0-nya untuk Q mulai dari 0 kali T berarti 0 ditambah setengah kali A. A-nya 1, T-nya kita cari. T kuadrat. Berarti tinggal 0 ditambah setengah T kuadrat. Berarti T kuadrat per 2. Nah, kalau ini S sama dengan V kali T. Nah, V-nya kan tetap dia di sini. 20. Berarti 20 kali T. Nah, pada saat dia mau menyusul, berarti T-nya sama, panjangnya sama, jarak lintasannya sama. Ini saya supaya mudah saya tulis SQ untuk benda Q, kemudian ini untuk benda P. Pada saat menyusul, berarti SQ sama dengan S untuk P. Sehingga T kuadrat per 2 sama dengan 20T. Ada T kuadrat, ada T, ini kita coret. Kemudian T-nya sama dengan 20 kali 2 sama dengan 40 sekon. Berarti Q tepat menyusul P pada T sama dengan 40 sekon. Nah, soal ini kamu perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik, kamu ulangi. Kadang-kadang kita itu belajar IPA, utamanya fisika, satu kali hitung-hitungan nggak masuk. Kita ulang secara pengulangan, semakin banyak pengulangan, nanti kita akan semakin bisa. Baik, nomor 12, lanjut, kita nomor 13. Sebuah benda 200 gram berada di lantai, benda lalu ditarik ke atas dengan gaya konstan 4 Newton selama 5 detik. Ini akan kita bahas bersamaan dengan kita bahas hukum Newton. Ya. Kemudian nomor 14. Sebuah benda dilontarkan vertikal ke atas dari permukaan tanah. GLBB berarti vertikal ke atas, berarti GLBB diperlambat. Setelah 8 detik, benda itu kembali ke permukaan tanah. Setelah 8 detik, permukaan tanah. Berarti waktu naiknya itu hanya 4 detik. Dia naik. Jadi untuk bolak-balik itu dia butuh waktu 8 sekon. Berarti ya waktu untuk naiknya ya 4 sekon. Berarti ini T-nya sama dengan 4 sekon. Ya. Nah, kita tuliskan dulu persamaan-persamaan untuk GLBB vertikal. Berarti S kan kita punya untuk mengulang ya, kita punya persamaan kan 3 tuh. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ketiga, VT sama dengan V0 ditambah AT. Ini untuk gerak lurus berubah beraturan yang horizontal. Nah, untuk vertikal ke atas, bagaimana saya jelaskan di diktat, dengan penjelasan tertentu ya, singkat ceritanya S-nya diganti H, ya, sama dengan V0T, karena kecepatan ke atas itu GLBB diperlambat, maka ini tandanya plus ini nanti jadi min. Setengah percepatan yang bekerja, percepatan gravitasi. Setengah GT kuadrat, ini juga sama, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, min 2AS, A-nya jadi G, S-nya jadi H. Kemudian yang ketiga, VT sama dengan V0 minus GT. Nah, anak-anak sekalian, karena vertikal ke atas, nah kita masukkan persamaan-persamaan ini. Untuk mencari laju awal. Misalnya kita mencari mau laju awal.
Nah, kita bisa pakai persamaan yang ketiga ini. Satu sama 2 sama 3 untuk vertikal ke atas. Nah, yang harus kamu pahami baik-baik bahwa di titik tertinggi di sini V-nya sama dengan 0. Nah, ketika dia ke sana, ya batu yang ada di sini itu bergerak ke sana dengan V0 tertentu, kemudian sampai di sini VT-nya sama dengan 0. Jadi sampai di titik tertinggi itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan yang ini untuk mencari laju awal. Ya. Laju awal berarti VT sama dengan V0 minus GT. Nah, di titik tertinggi ini 0, berarti 0 sama dengan V0, ini akan kita cari, dikurangi G. G-nya ini kecepatan gravitasi, besarnya 10 kali T, T-nya 4. 0 sama dengan V0 dikurangi 40. Nah, otomatis V0 sama dengan 40 meter per ini yang laju ya, yang laju. Sekarang kita cari tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum kita juga bisa pakai yang ini. Nah, ini tinggi maksimum pakai persamaan H. Atau bisa juga pakai yang ini. Sama saja. Kita pakai yang H. Di H sama dengan V0T, V0-nya ketemu 40. T-nya tadi sudah ketemu, sudah ada 4. 40 kali 4 kali 4 dikurangi setengah kali 10 kali T kuadrat berarti 16. 4 kuadrat 16. 160 dikurangi setengah 5 kali 16 80. 160 kurangi 80 ya berarti 80 meter. Ya, 80 meter. Berarti jawabannya 40 dan 80. Ya. Baik anak-anak, ini pembahasan saya untuk latihan soal untuk gerak. Silakan kamu pelajari sebaik-baiknya. Jangan sungkan-sungkan untuk mengulang. Kalau kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa menyampaikan ke saya melalui chat WA atau melalui saluran kita yang lain. Terima kasih. Selamat belajar. Jaga terus kesehatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.